Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Iqra Idea. Semoga keberkahan, keselamatan, dan kesehatan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah tentang manusia pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Langsung saja kita mulai. Cekidot. Pada masa itu, Nabi Adam diciptakan masih sendirian dan istrinya Siti Hawa diciptakan setelahnya. Dan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, sudah diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Ayat 30 dulu yang artinya bahwa Allah berfirman, Allah akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu adalah pemimpin di bumi ini. Maka dari itu, setiap makhluk yang mencium bau manusia akan pergi, entah itu hewan, entah itu jin, karena memang manusia diciptakan untuk itu, untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Waktu itu teman-temanku semua bahwa sudah ada makhluk Tuhan yang namanya jin. Sebelum manusia sudah ada jin yang turun-temurun dan sudah ada di muka bumi ini. Dan di kalangan jin ini ada satu yang bernama iblis. Iblis ini adalah salah satu pemimpin yang ingin menjadi rajanya jin. Di awal dulu teman-teman, sebelum manusia diciptakan, jin dan yang lainnya itu bebas berkeliaran, boleh naik turun ke langit, ngobrol sama malaikat dan lain-lain. Dan ketika Allah berkata bahwa akan diciptakan manusia sebagai pemimpin di bumi, dan ketika itu iblis ada dan mendengarnya, dan Allah berkata bahwa yang akan diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan ketika Allah berkata bahwa jika diciptakan manusia di muka bumi, maka kalian semua harus bersujud kepadanya. Mendengar itu, iblis pun berpikir bahwa ketika diciptakan manusia, maka dia akan tersingkirkan sebagai khalifah di muka bumi. Pada waktu itu, malaikat pun bertanya, kenapa manusia yang menjadi pemimpin? Karena hanya akan membuat kerusakan, perang, dan lain sebagainya di bumi. Kenapa enggak kami saja para malaikat yang selalu mensucikan dan bersujud kepadamu? Kenapa malaikat bisa berkata seperti itu? Karena waktu itu di bumi dikuasai oleh jin. Dan jin ini selalu berbuat kerusakan, pembunuhan, dan semua peraturan Allah dilanggar. Dan kemudian Allah berkata bahwa saya lebih tahu daripada dirimu. Maksudnya malaikat. Dan Allah berkata lagi bahwa Nabi Adam akan diajarkan segala jenis bahasa, nama-nama malaikat, semua nama-nama benda, semua bahasa jin, semua nama-nama jin, semua nama-nama malaikat, semua diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, coba sebutkan semua nama-nama yang kalian ketahui, benda-benda yang kalian ketahui, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, bahwa kami tidak tahu nama-nama itu selain yang kamu ajarkan kepada kami. Sesungguhnya hanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan ketika Nabi Adam sudah diciptakan, maka diperintahkanlah Nabi Adam itu untuk menyebutkan semua nama-nama malaikat, nama benda-benda di dunia dan di langit. Dan ketika itu Allah berkata bahwa para malaikat dan
jin disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Maksudnya di sini bersujud bukan bersujud menyembah, tapi bersujud menghormati ya. Namun ketika mereka disuruh bersujud, maka iblis tidak mau karena merasa dirinya yang lebih hebat dari Nabi Adam. Maka Allah murka dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah murka dan menempatkannya iblis ke dalam neraka serta dijadikannya buruk rupa. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Diamilah surga ini, makanlah makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan jangan dekati pohon ini. Karena kalau kamu dekati dan kamu melanggarnya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim." Dan Allah hanya mengatakan pohon ini, jadi tidak mengatakan bahwa pohon khuldi. Sedangkan yang mengatakan pohon khuldi adalah iblis. Dan pada waktu itu, iblis selalu membisikkan dan selalu membujuk bahwa pohon itu kalau didekati maka akan memberikan kekekalan. Jadi kalau memakannya akan kekal seperti malaikat. Jadi Allah tidak melarangnya. Karena terbujuk rayuan iblis tadi, maka Adam dan Hawa memakan buah itu. Dan akhirnya dihukum sama Allah diturunkan ke bumi. Karena kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ke bumi. Dan dengan kesalahannya itu, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan kejadian tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa mengambil hikmahnya. Jangan percaya dengan tipu daya setan. Karena setan akan selalu menyesatkan manusia agar bisa menemaninya nanti di dalam neraka. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkan di Hindustan. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Allah mempertemukan kembali di Jabal Rahmah, yaitu daerah Arafah. Pertemuan tersebut merupakan perjuangan yang sangat panjang dan sangat membahagiakan bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan pertemuan tersebut membawa kebahagiaan bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Allah mengaruniai Nabi Adam dan Siti Hawa beberapa anak yang dilahirkan kembar. Dan kembarnya itu laki-laki dan perempuan. Anak kembar mereka yang pertama diberi nama Kabil dan Iklimah. Anak keduanya diberi nama Habil dan Labuda. Saat anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa semakin besar, sifat mereka pun berbeda-beda. Kabil memiliki sifat yang sangat kasar, sedangkan Habil memiliki sifat yang sangat santun. Setelah beranjak dewasa, Iklimah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, sedangkan Labuda menjadi wanita yang biasa saja. Dan anak-anaknya mempunyai tugas sendiri untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Seiring bertambahnya usia, anak-anak mereka pun mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar Nabi Adam menikahkan anak-anaknya dengan aturan anak-anaknya itu tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri, jadi harus disilang begitu. Artinya Kabil akan menikahi Labuda dan Habil menikahi Iklimah. Dan hal tersebut disampaikan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak boleh menolak perintah Allah itu.
Di luar dugaan, Kabil menolak dan berkeras hati ingin menikahi Iklimah kembarannya sendiri. Akhirnya Nabi Adam memberikan solusi agar anak-anaknya tidak saling bertengkar dan berebut. Mereka disarankan untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diterima kurbannya, maka itulah yang akan menikahi Iklimah. Dan ketika hari H, mereka pun berusaha membawa yang terbaik, sedangkan Kabil sibuk dengan bawaan yang kurang, sedangkan Habil sibuk memilih bawaan yang terbaik. Mereka berdua meletakkan kurbannya di atas bukit dan melihat kurban mereka dari jarak yang jauh. Dan dari kejauhan ternyata yang dilihat itu kurbannya Habil yang diterima, karena dari langit keluar api besar dan menyambar kurbannya Habil. Melihat hal itu, Qabil tidak terima, namun tidak bisa berbuat apa-apa, namun iri dan dengki di hatinya terus menyala. Dan pada akhirnya ada setan yang menjelma menjadi burung, memberikan contoh cara membunuh dengan cara memukul kepalanya. Dengan melihat contoh itu, akhirnya dia membunuh Habil, dan akhirnya Habil pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam menguburkan Habil, Qabil pun belajar dari burung gagak bagaimana caranya mengubur mayat di dalam tanah. Dan itulah pertama kalinya di bumi manusia saling bunuh-membunuh. Dan Nabi Adam pun terus berdakwah, mendakwahi anak cucunya. Nabi Adam wafat berusia 1000 tahun. Setelah mengalami sakit 11 hari dan setahun kemudian, istrinya Siti Hawa pun meninggal dunia. Itu tadi ya teman-teman, kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih untuk subscribe-nya dan sudah nonton video saya sampai akhir. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.